Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Selamat bergabung di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi tentang pembelajaran olahraga permainan bulu tangkis. Pada materi tersebut, saya akan menunjukkan atau mengkhususkan materi tersebut untuk kelas 7, baik untuk SMP maupun MTS. Langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Yang pertama, kita harus mengetahui materi permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang kompetensi spesifiknya. Yang kedua adalah pengertian dan asal-usul. Yang ketiga adalah organisasi dari permainan bulu tangkis. Yang keempat adalah kelengkapan dan lapangan dari permainan bulu tangkis. Yang terakhir, aktivitas pembelajaran gerak spesifiknya. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu membahas tentang kompetensi spesifiknya. Di sini siswa harus memahami pertama 3.2.1, mengidentifikasi berbagai gerak memegang raket, servis forehand dan backhand, memukul forehand dan backhand, variasi gerak memegang raket dan memukul dalam forehand dan backhand dalam permainan bulu tangkis. Di sini juga dijelaskan 3.2.2 menjelaskan berbagai gerak memegang raket, jadi servis forehand dan backhand, dengan memukul forehand dan backhand, dan variasi gerakan memegang raket dan memukul forehand dan backhand dalam permainan bulu tangkis. Itu adalah untuk spesifiknya. Silahkan kalian harus memahami. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah pengertian dan asal-usul dari permainan bulu tangkis. Di sini dijelaskan, bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan, itu dengan memainkan pertandingan. Yang kelompok tersebut dengan mengkategorikan permainan bola kecil. Itu adalah dalam kategori dari pembelajaran di sekolahan. Permainan bulu tangkis dapat dimainkan di dalam maupun di luar lapangan, yaitu boleh bentuk outdoor atau boleh bentuk indoor. Di atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar tertentu, sesuai dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan, beda dengan ukuran voli, sepak bola, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga dijelaskan lapangan bulu tangkis dibagi menjadi dua sama besar, yang dipisahkan oleh net. Alat yang dipergunakan adalah sebuah raket sebagai alat untuk memukul, serta shuttlecock sebagai bola yang dipukul. Nah, di sini dijelaskan karena perkembangannya sangat pesat, maka didirikanlah organisasi internasional untuk mengatur kegiatan permainan bulu tangkis internasional. Di sini diberi nama International Badminton Federation atau yang disebut dengan singkatan IBF, yaitu didirikan pada tanggal 5 Juli 1934 yang beranggotaan persatuan-persatuan bulu tangkis dari berbagai negara. Nah, di Indonesia sendiri bentuklah organisasi induk tingkat nasional, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia yang disebut dengan singkatan PBSI, yang didirikan pada tanggal 5 Mei 1951. Kemudian pada tahun 1953 Indonesia menjadi anggota IBF yang tadi ya, dan dengan demikian berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan internasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke organisasi permainan bulu tangkis. Di sini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Untuk induk organisasinya ada dua. Untuk kancah dunia yaitu adalah IBF tadi, International Badminton Federation. Terus untuk nasional atau untuk negara kita sendiri Indonesia yaitu PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Itu adalah organisasi dari permainan bulu tangkis. Selanjutnya kita masuk ke perlengkapan dan lapangan permainan bulu tangkis atau sarana dan prasarana yang digunakan. Yang pertama adalah kita membutuhkan raket atau sebuah pemukul.
Raket merupakan alat pemukul yang sangat ringan dan kuat. Beratnya kurang dari 150 gram. Sangat ringan ya. Terus di sini, jenis raket yang dipergunakan dalam permainan bulu tangkis diantaranya adalah yang pertama, raket yang beratnya di bagian atas atau di bagian kepala lingkaran itu. Yang kedua adalah raket yang beratnya di bagian pegangan atau handle, itu di bagian erat tangannya. Yang ketiga, raket yang seimbang, itu untuk cocok untuk pemain. Bahan-bahan raket yang digunakan, yang pertama ada A, terbuat dari kayu seluruhnya. Yang B, terbuat dari kayu dan aluminium. Yang C, terbuat dari aluminium dan seluruhnya. Yang D, terbuat dari fiberglass. Yang E, terbuat dari arang atau karbonek. Pasti yang paling bagus adalah yang dari karbon atau fiberglass. Nah, ini ada contoh gambar bentuk dari raket tersebut. Dari lingkarannya atas sampai bawah itu adalah untuk pegangan tangannya. Yang selanjutnya adalah B, kita membahas shuttlecock. Nah, di sini dijelaskan terdiri dari bagian kepala dan bulu. Shuttlecock yang baik menggunakan gabus sebagai kepala dan dibungkus dengan kulit yang tipis dan kuat. Beratnya antara 73 sampai 85 gram atau 4,73 sampai 5,50 gram. Dan harus mempunyai 14 sampai 16 helai bulunya yang ditancapkan ke dalam gabus yang bergaris 1 sampai 1/8 inci atau 25 sampai 28 mm. Di sini bulunya harus berukuran 64 sampai 74 mm dari ujung atas sampai ke bagian yang rata pada gabus. Garis tengah atau diameter bagian atas shuttlecock 54 sampai 56 mm dan harus diikat dengan benang secara kuat atau bahan lain yang kuat atau yang bagus. Nah, di situ ada contoh gambar shuttlecocknya seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk yang C. Kita membahas tentang lapangannya. Setelah kita membahas tentang raket dan shuttlecock, kita membahas tentang lapangan yang dipakai. Yang pertama adalah lantai lapangan yang dapat dibuat dari bahan berikut ini. Lantai tanah atau pasir, atau umumnya lapangan luar ruangan atau outdoor. Tapi biasanya ini jarang digunakan di masyarakat Indonesia. Yang kedua, lantai kayu, wondercon. Yang ketiga, lantai dengan karpet sintesis atau portakon. Yang keempat, lantai semen atau tegel. Di masyarakat Indonesia sendiri itu yang poin keempat adalah yang paling banyak digunakan. Nah, di sini bentuk lapangan dan ukurannya dapat kalian lihat di gambar di bawah ini. Nah, itu adalah contoh gambar lapangan badminton dengan ukurannya. Dengan panjang keseluruhan yaitu 13,40 meter, dengan lebarnya 6,10 meter. Panjang dari area untuk servisnya 3,96 cm, area kotak samping 76 cm dan belakangnya 15 cm. Untuk netnya sendiri, tinggi keseluruhan tiangnya 1,524 meter, tinggi netnya 0,75 mm dan lebarnya 6,1 meter. Area kotak jaringnya 0,05 meter. Itu adalah sarana yang harus digunakan dalam permainan bulu tangkis. Kita masuk ke aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan bulu tangkis. Di sini dijelaskan permainan bulu tangkis, unsur utama yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang pemain bulu tangkis adalah gerak dasarnya dalam permainan bulu tangkis. Kalau kalian bermain dengan memenuhi teknik dasar, pasti permainan itu bakalan indah dan bagus. Nah, dalam permainan bulu tangkis, kemampuan servis mutlak dikuasai oleh pemain. Salah melakukan servis berarti dia fatal. Sedangkan unggul dalam servis berarti dia membuka kemungkinan mendapatkan angka yang diperoleh.
Isi aktivitas pembelajaran gerak dasar permainan bulu tangkis kalian bisa lihat di slide selanjutnya. Yang A adalah membahas tentang aktivitas pembelajaran cara memegang raket. Cara memegang raket yang baik adalah suatu cara untuk menerima dan mengembalikan segala macam pukulan dengan mudah dan bebas. Kalian kalau sudah menguasai gerakan tersebut, gerakan cara memegang raket yang baik, pasti sangat mudah menerima smash atau cara memukul smash ke lawannya dengan power yang tinggi. Nah, cara memegang raket yang baik bagaimana? Yang pertama adalah ada macam-macamnya. Satu, pegangan kampak atau pegangan Inggris. Yang kedua, pegangan blok kasur atau pegangan Amerika. Yang ketiga, pegangan gabungan atau pegangan berjabat tangan. Yang keempat, pegangan backhand. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari cara memegang raket. Juga kalian bisa lihat contoh gambar di bawahnya. Yang B adalah aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan permainan bulu tangkis. Nah, pukulan di sini ada macam-macam. Gerak dasar memukul dalam permainan bulu tangkis terdiri dari pukulan servis, pukulan lob, pukulan drop shot, pukulan smash, dan pukulan drive. Dasar pukulan adalah cara-cara melakukan pukulan pada permainan bulu tangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan, yaitu ke arah lawannya. Nah, gerakan dasar melakukan pukulan bulu tangkis jika badan dan lengan disesuaikan dengan jenis pukulannya. Misalkan melakukan pukulan overhead, pukulan lob, pukulan smash, drop shot, overhead, atau pop dalam sikat pengambilan hampir sama posisinya. Nah, gerakan dasar pukulan dalam permainan bulu tangkis diantaranya adalah yang A, aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan servis. Pembelajaran pukulan servis merupakan pukulan dengan raket yang menerbangkan shuttlecock kotak servis dengan lapangan secara diagonal, yang bertujuan sebagai pembuka permainan dan merupakan suatu pukulan yang penting dalam permainan bulu tangkis. Jadi kalian harus bisa melakukan servis dulu. Itu adalah sebuah pembukaan cara mulai kalian bermain bulu tangkis. Nah, macam-macam pukulan servis diantaranya adalah satu, pukulan servis pendek, yaitu pukulan dekat. Yang kedua, servis panjang atau servis slope, yaitu ke arah tinggi dan jauh. Yang ketiga, pukulan servis drive. Yang keempat, pukulan servis cambuk. Itu adalah dari macam-macam servis yang bisa digunakan. Itu ada contoh gambar di bawahnya. Yang B, kita masuk ke aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan lob atau clear. Pembelajaran pukulan lob adalah suatu pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan. Walaupun di sini disebutkan setinggi mungkin, tetapi kalian harus mengetahui garis batasannya. Jangan sampai tinggi jauh itu menyebabkan mungkin out, tetapi harus tinggi, jauh, dan jatuhnya berada di kotak bagian mungkin bisa bagian belakang. Itu adalah yang paling baik dalam gerakan pukulan lob. Nah, cara melakukan gerakan dasar pukulan lob yaitu ada dua macam cara. Yang pertama dengan gerakan overhead lob, yaitu pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala dengan cara menerbangkan shuttlecock melambungkan ke arah belakang lapangan lawan. Jadi dengan cara dilambungkan dulu shuttlecocknya, setelah itu gerakan ayunan dari belakang atas kepala ke bagian depan. Bisa mirip dengan gerakan smash. Yang kedua adalah gerakan underhand lob, yaitu pukulan dari arah bawah yang dilakukan dengan memukul shuttlecock yang berada di bawah badan dan dilambungkan tinggi ke belakang lapangan lawan dengan cara mengayunkan dari belakang ke bawah dan ke atas. Nah, itu tadi pembelajaran pada permainan bulu tangkis spesifiknya. Nanti di pertemuan selanjutnya ada lagi. Nah, isi pertemuan kedua nanti ada bentuk-bentuk aktivitas
pembelajaran gerak spesifik pukulan permainan bulu tangkis yang isinya nanti yaitu spesifik dari bentuk-bentuknya, cara melakukan gerakan drop shot berpasangan atau sendirian. Itu adalah nanti di pertemuan kedua. Setelah itu, kalian setelah mempelajari pembelajaran ini, silakan menyimak pembelajaran tersebut. Setelah itu merangkum materi pembelajaran tadi yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir di video pembelajaran. Semoga kalian memahami materi tersebut dan menyukai permainan bulu tangkis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.